Benda ini emang kerasa dingin kalau dipegang, apalagi pas cuacanya lagi dingin. Tapi ternyata fungsi kenop pintu kuningan nggak cuma biar kelihatan mewah dan kinclong. Kuningan juga punya khasiat antimikroba karena terbuat dari campuran tembaga. Jadi, logam ini bisa menghalau kuman dan bakteri bahkan cuma dalam waktu 2 jam. Di ruangan yang sering dilewatin, kenop pintu kuningan bisa lebih berguna, tapi harga logam ini lebih mahal dari nikel dan baja. Makanya di zaman now, kita jarang ngeliat kenop pintu kuningan. Ngomong-ngomong soal benda serbaguna, kebanyakan obeng juga punya rahasia kecil. Handle-nya bisa dimasukin ke kunci Inggris untuk nambah torsi saat diputer. Dengan begini, obengnya jadi lebih gampang untuk muter baut di tempat-tempat yang sulit dijangkau. Kancing kemeja cewek emang sengaja dipasang di sebelah kiri dan alasan yang melatar belakanginya nggak terkait dengan fashion. Saat para pelayan masih biasa makein baju wanita bangsawan di zaman dulu, posisi kancing ini lebih memudahkan mereka. Kancing di sebelah kiri juga nunjukin status ningrat pemakainya. Jadi kamu bisa paham kan kenapa posisi ini masih dipertahankan sampai sekarang? Padahal kebanyakan orang di zaman now terbiasa pakai baju sendiri. Nanti kalau mau unboxing paket dengan cutter, coba amati cuttermu baik-baik deh. Kalau bilahnya punya garis diagonal, berarti kamu beruntung. Bilah ini juga bisa dipatahin. Setelah terus-terusan dipakai untuk motong kardus, bilah cutter lama-lama akan tumpul. Dan supaya kamu nggak buru-buru beli cutter baru, patahin aja garis diagonal di bagian ujung biar cuttermu tajam lagi. Jadi gini caranya, cek lubang kecil di bawah cutter yang biasanya juga disebut dengan blade snapper. Penemuan cerdas ini pertama kali dicetuskan oleh seorang insinyur yang terinspirasi dari potongan coklat batang. Eits, bentar dulu. Kardusnya jangan langsung dibuang dong. Di situ biasanya ada bungkus gel silika. Dan gel ini sebetulnya punya fungsi sebagai pengering karena mampu menyerap kelembapan di lingkungan sekitar. Jadi sebaiknya ambil aja gel silikanya untuk dipakai nanti. Mungkin buat ngeringin HP atau alat elektronik lain. Taruh aja barang yang mau kamu keringin di dalam wadah. Kemudian masukin gel silika untuk mengurangi kerusakan. Kamu nggak harus jadi mekanik loh untuk tahu kapan waktu yang paling pas untuk ganti ban mobil. Ada tanda-tandanya kok. Amati baik-baik ya. Kamu ngelihat tonjolan karet di permukaan ban kan? Saat tonjolannya makin rata dengan tapak ban, berarti kamu harus segera membawanya ke bengkel mobil. Kemungkinan besar, traksi ban mobilmu udah jauh berkurang dan ini bisa membahayakanmu saat menyetir. Bagian atas kaca depan mobil ditempeli dengan bintik-bintik hitam bertekstur. Fitur ini nggak cuma terpasang sebagai desain, dan namanya adalah Frit Glazing, yaitu sejenis cat keramik khusus pada kaca untuk melindungi perekatnya dari sinar ultraviolet. Frit juga menutupi dan membentuk permukaan perekat yang lebih kasar agar kacanya bisa nempel. Kamu ngelihat tuas kecil di bawah spion tengah mobilmu nggak? Bagian ini berfungsi untuk mengatur cahaya spion pada mode siang dan malam hari. Fitur ini menggunakan teknologi cermin prismatik untuk meredam silau lampu depan mobil di belakang mobilmu. Spion tengah yang dimiringin secara manual sudah ada sejak tahun 1930-an, tapi spion ini menjadi standar pada tahun 1970-an. Saat kamu lagi naik mobil, coba cek juga deh sandaran kepalanya. Kebanyakan orang belum tahu kalau bagian ini juga punya fungsi rahasia. Sandaran kepala bisa diatur sesuai tinggi penumpang supaya kepala dan leher mereka bisa nyender sempurna. Tapi selain bisa diatur, sandaran kepala juga bisa dilepas. Di dalamnya ada 2 batang logam yang sangat kuat. Jadi kalau kamu kejebak di dalam mobil dan harus buru-buru keluar, batang ini bisa dipakai untuk mecahin kaca mobil. Saat kamu lagi asik nyetir, tiba-tiba bensinnya habis ya. Mungkin kedengarannya kocak banget sih. Tapi gimana jadinya kalau kamu buru-buru tancap gas padahal nozzle bensinnya masih nyangkut di tangki mobil? Tenang aja, nozzle bahan bakar udah dirancang agar insiden berbahaya kayak gini nggak terjadi. Nozzle ini punya fitur khusus yang bikin selangnya copot sendiri saat ditarik paksa. Di awal abad ke-20, sepatu Keds cuma dirancang untuk para pemain basket. Tapi kemudian, sepatu ini malah jadi salah satu produk fashion penting sama kayak jeans dan jaket kulit. Kalau kamu perhatiin, bagian samping sepatu Keds punya 2 lubang. Fitur ini nggak cuma dipakai untuk ngasih tambahan sirkulasi udara, tapi supaya pemakainya bisa ngikat sepatu mereka secara kreatif.
Kira-kira buat apa ya bagian atas sumpit kok dibikin nempel kayak gini? Biar nggak kepisah sebelum dipakai buat makan? Mungkin ada benernya juga, tapi bisa jadi bukan itu alasannya. Kalau kamu perhatiin baik-baik, bagian atasnya berbentuk persegi. Bener kan? Sumpit kayak gini berasal dari desain tradisional Jepang agar ujungnya lebih gampang dipatahin. Ujung yang kepisah ini nantinya bisa dipakai sebagai tatakan supaya sumpitmu tetap bersih kalau kamu mau pakai lagi. Dengan begini kamu nggak perlu khawatir lagi sumpitmu bakal nyentuh meja atau benda lain. Sepeda cewek didesain khusus dengan mempertimbangkan fungsi fashion dan sejarah. Rangkanya yang lebih rendah dibikin agar gampang dinaiki cewek berbadan pendek dibandingkan dengan cowok yang tingginya rata-rata. Itu buat setang dan sadelnya ya, tapi keseluruhan rangkanya yang lebih rendah juga punya fungsi lain. Di zaman dulu, cewek selalu pakai rok dan gaun panjang sampai seharian, jadi mereka harus mastiin baju mereka nggak akan nyangkut di rangka sepeda. Lalu dibuatlah sepeda berangka rendah ini untuk para cewek agar kebutuhan mereka kala itu tetap terpenuhi. Pasta gigi dibikin warna-warni nggak sekedar untuk seru-seruan. Semua warnanya punya fungsi rahasia sejak tahun 1970-an. Kala itu para konsumen makin tertarik dengan kesehatan mulut, makanya mereka nyari produk pasta gigi yang nggak cuma untuk ngebersihin gigi. Kemudian ada perusahaan pelopor produk kebersihan mulut yang nambahin obat kumur ke pasta giginya. Nah, inilah fungsi dari garis biru. Mereka juga nambahin garis merah berupa bahan tambahan untuk ngerawat gusi. Ngomong-ngomong soal pasta gigi, cek dulu bagian tutupnya kalau kamu mau buka pasta gigi baru ya. Kamu pasti bakal kaget. Sebagian pasta gigi punya tutup berujung lancip supaya kamu bisa nusuk segel tutupnya tanpa ngurusak kuku. Cara ini juga lebih higienis karena tanganmu nggak ikut mindahin kuman dan bakteri ke pasta gigi. Masih soal produk kamar mandi nih, sikat gigi punya fitur rahasia lain pada pola bulu sikatnya. Selain bikin tampilannya kelihatan estetik, bulu sikat ini juga punya fungsi praktis. Kebanyakan bulu sikat berwarna biru dengan kombinasi putih, warna birunya ini lama-lama akan pudar, dan kalau udah pudar, berarti kamu harus segera membeli sikat gigi baru. Dokter gigi menganjurkan sikat gigi perlu diganti tiap 3-4 bulan sekali, tapi bulu sikat yang udah pudar bisa ngingetin kamu kalau kamu lupa. Kamu masih suka main Lego nggak? Kalaupun iya, ya nggak apa-apa juga. Hobi ini bagus buat semua umur kan? Tapi kok bagian atas kepala Lego diberi lubang segala ya? Nah, ini adalah fitur pengaman yang dirancang produsen Lego untuk mencegah bahaya tersedak. Kalau sampai ketelen, Lego ini bisa memicu masalah fatal yang akan menghalangi saluran pernafasan. Dengan adanya lubang di dalam kepala Lego, udara masih bisa ngalir bebas lewat situ sampai Legonya bisa diambil. Kita udah terbiasa dengan bola lampu modern yang beraneka ragam kan? Ada yang berbentuk tabung, wajik, dan pilinan. Tapi dulu, bola lampu dibikin bulat untuk menjalankan fungsinya. Saat itu, bola lampu kaca masih dibuat secara manual, makanya bentuknya bulat. Ada alasan praktisnya juga sih. Filamen bohlam harus berada pada jarak yang sama di setiap permukaan bola kaca. Jadi, cara termudah untuk bikin jaraknya selalu sama, yaitu dengan milih bentuk bulat.